Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan 3 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan manajemen sekaligus terjemahannya, serta akan menjelaskan kalimat i'rab dan tanda-tandanya yang ada pada ayat-ayat tersebut. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Komariah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilatus Syafi'i, semester 2 Prodi MPIB. Saya Samsul Hadi dari Prodi MPI semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dizani Bahtiar dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 2B. Perkenalkan, nama saya Zainul Solihin, Prodi MPI semester 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzammibirul amra minas sama'i ilan ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh alfa sanatim mimma ta'uddun. Shadaqallahu maulanal ladhim. Artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian, urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen ialah mengatur atau mengelola. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam atau Al-Mudabbir. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Jadi ayat ini berkaitan dengan manajemen, yaitu mengelola. Nama saya Zainul Solihin. Saya sebagai pengganti dari Muhammad Rizal Dizani Bahtiar karena berhalangan untuk mengerjakan tugas UTS PSKQ. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat manajemennya tentang manajemen pendidikan Islam, yang mana ayatnya berbunyi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Nah, saya di sini tugasnya memperjelas tentang nahu, menjelaskan tentang nahu sorofnya. Yang pertama, lafaz yudabbiru itu berupa kalimat fi'il, yang mana fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Kenapa kok bisa dikatakan fi'il mudhari'? Karena didahului huruf mudhara'ah berupa ya, yang mana huruf mudhara'ah ada 4, yaitu ya, ta, nun, dan ba. Jadi ana itu, yang mana dalilnya berbunyi waftatahu mudhari'an biwaidi minal hurufi arba'i zawaidi. Terus lafaz al-amro di sini posisinya sebagai maf'ul dari lafaz yudabbiru, dan mana yudabbiru di sini dalam sorofnya, dalam tasrifnya itu mengikuti wazan fa'ala yang asalnya dabbaro yudabbiru, mengikuti farroha yufarrihu. Al-amro di sini posisinya sebagai maf'ul, i'rabnya i'rab nasab menggunakan fathah. Kenapa kok pakai fathah? Karena di sini berupa isim mufrad. Minas sama'i, minnya berupa huruf jar, yang mana huruf jar itu ada 20. Dalilnya berbunyi haka huruf al-jarri wa yamin ilah hatta khala ada syafi'an ala munduru bala mukai wa wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata. Minas sama'i di sini kalimat isim, tandanya al, yang mana tanda-tandanya isim menggunakan al itu dalilnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Ilal ardi, ila di sini juga sama seperti huruf jar. Al-ardi yaitu kalimat isim, tandanya al. Summa di sini berupa huruf mudhara'ah, dan di sini summa ya'ruju ini lafaz fi'il, kalimatnya kalimat fi'il mudhari', yang mana kalau nanti dalam atof itu fi'il harus diatofkan kepada fi'il, ketika isim diatofkan kepada isim, yang mana dalilnya berbunyi watastawil asma wal af'alu fi
wa tastawil asma'u wal af'alu fi itsba'i kulla mislahu iyutafi. Dan di sini ilaihi yang mana di sini susunan jar majrur yang mana dari ila dan domir hi. Fi yaumin kana miqdaruhu, karena di sini berupa amil nawasih yang mana amil nawasih yang karena itu pengamalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yang mana di sini karena ada apa yaumun miqdaruhu yang mana fa'ilnya itu tersimpan dan khobarnya itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dan khobarnya itu dibaca nasab karena ada miqdaruhu apa kadarnya yaum alfasanatin, yaitu menjadi khobarnya karena yang dibaca nasab. Mimma ta'udun, jadi susunan dari jar majrur yang berupa min dan ma mausul. Jadi minnya huruf jar, ma-nya itu ma mausul yang berupa mausul ismi. Dan silahnya mana, yaitu terletak setelah lafadz ma, yaitu berupa lafadz ta'udun, yaitu lafadz yang terletak setelah isim mausul. Dan aidnya mana, aidnya itu tersimpan yang mana ta'uduna itu menyimpan domir yang kembali pada ma. Mungkin itu penjelasan dari kami sebagai pengganti dari Rizaldi Zaini Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffata falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul litafaqahu fid-dini waliyaddiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum tahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini berkaitan dengan manajemen kesiswaan, di mana dijelaskan tentang suatu kaum yang mana sebagian dari kaum tersebut diperintahkan untuk mencari ilmu dan sebagian yang lain diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya berjihad itu merupakan fardu kifayah bagi manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa suatu kaum diperintahkan untuk mencari ilmu, sama halnya dengan siswa yang kewajibannya adalah mencari ilmu. Maka dari itu ayat ini berkaitan dengan manajemen kesiswaan. Wama ini kalimat isim yang termasuk pada isim mausul yang berstatusnya itu khusus untuk umum dan khususnya itu untuk yang tidak berakal. Karena ini termasuk dari kalimat fi'il yang mana fi'il madi. Al-mu'minuna ini kalimat isim, tandanya itu al, dan juga i'rabnya itu i'rab rafa dan menggunakan jamak mudzakkar salim menggunakan tanda waw, dan i'rabnya yang merofakkan lafaz al-mu'minuna ini isimnya kana. Liyumfiru ini fi'il, kalimat fi'il yang mana fi'ilnya itu fi'il mudhari. Terus ini wakilnya itu jamak mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar, dan di situ biasanya liyumfiruna nunnya itu dibuang karena ada lam fi'il lam amar di situ. Terus yang selanjutnya kafatan itu i'rabnya i'rab nasab, tandanya menggunakan fathah yang menasabkan dari kafatan itu khabar dari lafaz kana. Terus selanjutnya falaula nafaro ini kalimat fi'il madi ya, kemasukan la nafi.
Min kulli firqatin. Min kulli. Kullinya ini kalimat isim. Kalimat isim dan juga i'rabnya itu i'rab jar, dan yang mengejarkan lafaz kulli ini huruf min. Terus i'rab firqatin minhum. Firqatin ini susunan mudhaf ilaih. Mudhafnya kulli dan mudhaf ilaihnya itu firqatin. Terus minhum ini susunan jar majrur. Huruf jarnya min dan majrurnya itu hum, berupa isim domir muttasil. Domirnya itu domir muttasil, ya, domir muttasil. Terus ta'ifatun liyatafaqahu. Liyatafaqahu ini fiilnya, kalimat fiilnya itu fiil mudhari yang jamak wakilnya itu jamak mudzakkar ghaib. Jamak mudzakkar ghaib menggunakan nunnya dibuang karena kemasukan lam amar. Fiddini ini susunan jar majrur. Huruf jarnya itu kalimat fi, dan yang mengejarkan lafaz ad-dini ini huruf fi. Waliyundiru ini kalimat fiilnya itu fiil mudhari. Terus i'rabnya itu rafa dan liyundiru nunnya dibuang karena kemasukan lam amar. Terus idza raja'u ilaihim ini susunan jar majrur yang huruf jarnya itu ilah dan majrurnya itu lafaz him, berupa isim domir muttasil. La'allahum yahdarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awaha rabbuka ilan nahli ahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Summa kulli min kulli syamarati fausluki subula rabbika dhulula tahruju min butuniha syarrabun nukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Dari ayat tersebut berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana, di mana diterangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah, yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini lebah ialah sebagai media atau alat dan bisa disebut dengan sarana dan prasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz wa auha itu tergolong
dari fi'il madi, yang mana fi'il madi itu tergolong fi'il yang mabni, yang mana mabni fathah. Yang mana kalau ada fi'il itu pasti sudah ada fa'ilnya. Yang mana fa'il dari lafadz wa auha itu adalah lafadz rabbuka. Yang mana ketika ada suatu pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Yang mana fa'ilnya dari wa auha itu adalah lafadz rabbuka ilan nahli. Ila itu berupa kalimat huruf mudhari, huruf jar, yang mana huruf jar itu terdapat 20 kalau nggak salah, yang mana dalilnya berbunyi haka huruf al-jari wa hiya min ila hatta wabal walakin imma mundurub bala mukai wa wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata. Itu adalah huruf-huruf jar. Terus an-nahli itu kalimat isim. Kok bisa ketahuan kalimat isim? Itu karena didahului oleh al, yang mana al itu merupakan tanda-tanda dari kalimat isim. Dalilnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Anit tahidi. At-tahidi itu adalah berupa fi'il amar, yang mana fi'il amar itu menunjukkan makna perintah. Minal jibali, min itu sama seperti halnya ila di sana tadi, yang mana min di sini berupa huruf jar. Al-jibal ini termasuk kalimat isim, yang mana isimnya itu kayak kalimat isim. Kenapa kok bisa ketahuan kalimat isim? Yaitu ada alnya. Dan lafadz al-jibal ini termasuk jamak taksir, yang mana jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan makna banyak yang pecah dari asal mufradnya, yang mana asalnya jibal ini adalah jabalun, pecah dari asal mufradnya menjadi jibal, yaitu berarti beberapa gunung. Buyutan juga sama, itu jamak taksir, yang mana asalnya baitun menjadi buyutan, itu jamak taksirnya. Wa minasyajari, dan juga minnya sama huruf jar. Asyajari itu kalimat isim, tandanya al. Wa mimma itu susunan aslinya ini min dan ma, yang mana minnya itu huruf jar, ma-nya itu ma mausul ismiyah, yang ismi bukan mausul harfi. Yang mana ya'syiruna ini berupa silah dari ma, yaitu domirnya tersimpan. Terus summa ini berupa huruf athof. Kuli ini adalah fi'il amar, yang mana fi'il amar itu hukumnya jazm yang mabni sukun. Min kulli samarat, min itu sama tadi. Kulli samarat, as-samarat ini kalimat isim, yang mana tandanya al, dan juga di sini termasuk jamak taksir. Fa'asluki, dan juga di sini fi'il amar. Subula rabbika dalula, yang mana subula rabbika di sini termasuk susunan mudhof ilaih, yang mana mudhof ilaihnya itu rabbuka dan mudhofnya itu lafadz subula. Yahruju di sini termasuk fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Yang mana kenapa kok bisa ketahuan ini fi'il mudhari? Karena didahului huruf mudhara'ah. Dalilnya waftatahu mudhari'an biwaidi minal hurufi arba'i zawaidi, seperti itu. Min butuniha, itu min sama butuniha itu bermakna, butuniha itu jamak taksir, yang mana bermakna beberapa perut, yang mana ketika mufradnya itu batnon, karena pecah dari asal mufradnya menjadi jamak taksir menjadi butunun, butuniha. Yang mana yang keluar dari perutnya lebah, yaitu syarobun, beberapa obat, yang mana syarobun di sini juga termasuk jamak taksir. Muhtalifun, yang berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda? Alwanuhu, yaitu warna-warnanya obat. Jadi yang fa'il di sini adalah alwanun, yang mana fa'il di sini bukan tidak semua fa'il melulu dari fi'il,
Kadang juga ada fa'il yang berasal dari isim fa'il ataupun isim maf'ul seperti itu. Yang mana fihi syifa'un linnas. Fihi di sini tarkibnya menjadi khobar muqaddam. Yang mana mubtada'nya itu berupa lafadz syifa'un. Syarobun di sana bukan jamak taksir ya, salah. Syarobun di sana minuman. Ya. Bukan syifa'un, syarobun tadi minuman, yang mana itu kalimat isim mufrad, yang mana itu berupa fa'il dari lafadz yahruju seperti itu. Dan itu i'rabnya i'rab rafa, syarobun itu i'rabnya i'rab rafa, rafanya pakai dhammah. Kenapa kok pakai dhammah? Yaitu karena isim mufrad seperti itu. Terus fihi itu fihi, lanjut ke fihi itu adalah khobar, yang mana khobarnya khobar muqaddam dan mubtada'nya itu berupa lafadz syifa'un. Kalau ditarkib fihi iku tetap ing dalam butuniha, yaitu perut-perutnya lebah, syifa'un adapun beberapa obat seperti itu. Adapun obat linnasi bagi manusia, yang mana lamnya itu lam lil milki itu. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin itu untuk lamnya lam lil milki, yang mana dalam alfiahnya itu dalilnya walamul lil milki. Ya, seperti itu sudah. Walamul lil milki wasyibihi wafi ta'riru aidon wa ta'lilin kufi, dan seperti itu. Yatafakkaruna di sini yaitu berupa fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari'nya di sini wakilnya berupa wakil mufrad jamak mudzakkar ghaib. Demikian penjelasan dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.